Shalom. Minggu yang luar biasa, kita diberkati dimanapun kita berada, baik jemaat yang ada di sini maupun di rumah. Kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau memuji, memuliakan namanya. Kita mau satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau lebih lagi dekat padamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya Tuhan Roh-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan Roh-Mu menguasai kehidupan setiap kami, baik yang melihat ibadah online ini Tuhan, baik mereka di rumah. Kau menjamah setiap hati pikiran mereka Tuhan, supaya mereka terus mengarahkan pandangannya terhadap Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Kau acara pada pagi hari ini Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan segenap hatimu, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Jemaat yang ada di rumah, katakan dengan segenap hatimu ketika kau mendengar pesan Tuhan melalui ibadah ini. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, segenap hatimu katakan, ini penyembahan kami Tuhan. Kami mau selalu menyembah. Segala kemuliaan hanya semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala kemuliaan bagimu, segala sembah bagi namamu Tuhan. Kau yang layak, oh, segala kemuliaan bagimu. Kami menyembahmu Tuhan, kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak Tuhan. Ku tinggikan namamu, haleluya, haleluya. Glory bagi namamu Tuhan, sebab Kau yang layak. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembahmu, kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Selamanya ku mau menyembahmu Tuhan. Oh, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah gunung batu dan keselamatanku. Bersamamu ku takkan goyah, sebab Engkau besar Tuhan, sebab Engkaulah kekuatanku. Sungguh ku bersyukur, oh, oh, oh.
Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Yuk lebih lagi. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sekali lagi, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Tuhan, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Roh-Mu bekerja atas hidup kami. Haleluya, amin. Yuk kita punya Tuhan yang ajaib, namanya Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan, tak pernah berubah. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yuk katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib. Yesus
Yesus ajaib. Katakan tak pernah berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yuk katakan sekali lagi. Yesus memuliakan, meninggikan nama Tuhan, amin. Yuk, kita mau menari lebih lagi bagi nama Tuhan, amin. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Kaulah Raja mulia, hanya ada satu nama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Tuhan Yesus luar biasa, amin. Saatnya kita menerima kebenaran firman Tuhan dan kami percaya firman itu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dan kami percaya meskipun keadaan saat ini perekonomian kurang baik, kesehatan terganggu oleh virus-virus, tapi percayalah dimanapun Anda berada, karena firman Tuhan menjadi pedoman kekuatan dalam hidup kita. Tanpa kehendaknya satupun tidak akan terjadi. Saya rindu akan satu pujian. Musim akan selalu berganti, si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan dengan segenap hatimu, menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Seumur hidupku, katakan dengan segenap hatimu, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Nyatakan imanmu, saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Seumur hidupku, sekali lagi dengan penuh hati di hadapan Tuhan, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai
tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang lebih lagi dia dapat Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita berada di minggu yang keempat dari bulan Juli di pertengahan tahun ini. Kita bersyukur kita dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Dan sesuai firman Tuhan yang kita akan belajar hari ini, mari kita akan berdoa sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang hidup, Allah yang kami percaya, Allah yang kami tinggikan, agungkan pagi hari ini. Allah yang hidup di dalam hidup kami, yang menghidupkan, yang menggerakkan, yang menuntun, menjaga, memelihara kami. Sampai hari ini kami hidup karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami tetap bergairah mencari wajah Tuhan, memuliakan Engkau, mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu mempertajam, membangunkan iman kami, menghantar kami terus mendekat dan setia kepada Tuhan. Kami tahu bahwa hari-hari ini kami hidup di dalam rasa-rasa vigilance, dalam berjaga-jaga. Tapi kami percaya Engkau adalah perisai kami, sempurna satu kali dalam 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Karena sempurna pernyataan-Mu, maka kami masih hidup hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami yang di gereja ini. Berkati umat-Mu yang di rumah. Menerima firman-Mu dengan segenap hatinya. Maka akan bahagia dan akan diberkati oleh Tuhan. Dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Allah terbatas. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas, curahkan pewahyuan, hikmat, kekuatan. Sebab saya datang berdiri depan Engkau Tuhan. Karena Tuhan memanggil, memutus. Maka saya berbicara atas nama-Mu, atas kerajaan sorga, atas kekuatan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu siap berbicara, berfirman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita terus dipelihara oleh Tuhan. Kita masih membuka mata, kita masih bisa saling memandang. Kenapa? Karena hari Jumat yang lalu saya hanya berdua mengantar kekasih anak Tuhan, salah satu jemaat di Denpasar karena COVID, hidup berakhir dalam umur 52 tahun, mengantar ke Singaraja. Ya, jadi kita bersyukur sampai hari ini karena dipelihara oleh Tuhan. Ya, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh tim pengembalaan yang memberikan saya kesempatan kesekian kalinya
untuk membawakan renungan firman Tuhan. Jadi mari kita belajar sama-sama. Firman Tuhan yang saya bawakan hari ini adalah hidup mencari Allah yang benar seumur hidupnya. Ya, jadi tentu saja kita hidup mencari Allah yang mana? Ya, karena ketika seseorang ada dalam tekanan, ada dalam situasi hidup yang membuat dia seakan-akan tidak ada lagi pertolongan, maka dia mencari berbagai cara untuk melepaskan hidupnya dari kesulitan, dari masalah. Tetapi syukur kepada Allah yang hidup, kita dipanggil mengenal Allah yang benar. Dan kita belajar dari seorang tokoh namanya Yosafat di dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke 18 di 19 di sana. Saya tidak membacakan, saya langsung pada poin-poinnya saja. Jadi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya tetap bertumpu pada tema besar kita, keluarga besar Gebi Rock Ministry, yaitu the year of reproduction. Ya, jadi tahun reproduksi, berulang-ulang produksi. Produksi apa? Kebaikan, kesetiaan, kesabaran, dan buah-buah roh di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan pada bulan ini, bulan Juli adalah tema kecilnya adalah man, yaitu seorang pria yang dewasa. Tentu beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar penjabaran di awal bulan, di minggu pertama, kedua, dan hari ini minggu keempat adalah kita bicara masih berkaitan dengan topik ini. Ya, di sana dikatakan bahwa dalam 1 Korintus 16 ayat 13-14, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, lakukanlah segala satu pekerjaanmu dalam kasih. Jadi saya memilih sebuah topik yang berkaitan dengan itu adalah dalam 2 Tawarik 17 ayat 1-18. Ini adalah cocok, ya, suatu topik yang menjadi warisan iman buat saudara dan saya sampai kapanpun. Oleh karena hidupnya luar biasa di hadapan Tuhan, maka dia tercatat menjadi salah seorang yang tercatat dalam sila-sila daripada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu membuka di dalam Matius 1 ayat 8, di sana dikatakan Asa memperanakan Yosafat. Jadi ayahnya juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka dia berikutnya adalah mewarisi akan itu. Nah, kita belajar dari profil sedikit daripada Yosafat. Yosafat, arti dari nama Yosafat adalah Yahweh atau Tuhan Allah telah mengadili, atau Allah adalah hakim. Allah adalah hakim yang menghakimi, yang memerintah Israel, khususnya suku Yehuda, dan terlebih kepada dunia pada umumnya, termasuk kita Indonesia. Dan dia ayahnya bernama Asa, ibunya Asyuba. Ya, selalu dicatat ibunya, ayahnya itu selalu dicatat begitu ya. Dalam waktu umur 35 tahun ia diangkat menjadi raja. Lalu memerintah selama 25 tahun. Dia raja keempat dari suku Yehuda. Ya, karena Israel itu terbagi dua, kerajaan selatan itu Yehuda, kerajaan utara itu Israel dengan 10 suku. Lalu yang paling penting yang menyolok dari selama hidupnya adalah, selain banyak hal yang dikerjakan, adalah menyelenggarakan program pengajaran Alkitab, yaitu guru Taurat yang berkeliling dari kota ke kota, ya, atas pengutusan daripada Raja Yosafat. Ya, ini sekilas daripada seorang yang benar, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang dipilih memerintah di Yehuda. Nah, apa yang kita belajar daripada Yosafat yang menjadi pegangan kita hari-hari ini? Bahwa yang pertama dikatakan di situ,
Tuhan menyertai Yosafat. Dalam 2 Tawarik 17 ayat 3 dikatakan, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Jadi dia mengembalikan penyembahan yang benar, ya, dan meneruskan apa yang dikerjakan ayahnya. Jadi Tuhan menyertai Yosafat begitu luar biasa. Dikatakan di situ bahwa dalam ayat yang ketiga, ya, dan ayat yang keempat, saya bacakan ayat yang keempat. Melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel, berbanding terbalik. Kerajaan utara hidup di dalam penyembahan kepada Baal, Aserah, di mana rajanya pada zaman itu sejaman dengan Ahab, ya, dan berbanding dengan kerajaan selatan di mana Tuhan menyertai Yosafat. Jadi Yosafat yang berhasil dibimbing oleh ayahnya menjadi satu generasi yang takut akan Tuhan. Begitu suksesi kepemimpinan dialihkan kepadanya, sedangkan sebenarnya bahwa ada putra-putra yang lain tetapi jatuhnya kepada Yosafat, ya. Jadi dari namanya saja tadi bahwa sungguh-sungguh dia menjadi representatif Christ atau representatif oleh Tuhan, menjadi perwakilan Tuhan di dalam pemerintahan secara duniawi. Tetapi sekalipun demikian dia berpegang pada apa? Firman Tuhan. Jadi Tuhan menyertai Yosafat. Hari-hari ini orang menjadi bingung. Hari-hari ini orang menjadi gelisah, galau. Karena pada waktu dia berdoa, kadang-kadang doa kita tidak dijawab-jawab oleh Tuhan secara instan. Tetapi percayalah bahwa ketika kita bertekun, sadarilah bahwa kita disertai oleh Tuhan. Amin. Apalagi kita yang melayani di dalam pelayanan, di dalam gereja, apapun bidang kita, percaya bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Tidak boleh kita meragukan sedikit pun penyertaan Tuhan. Dan oleh karena orang benar, karena hidupnya benar-benar, jejaknya benar, maka dia menjadi salah satu dari garis keturunan daripada Tuhan Yesus. Ya, jadi dikatakan di situ Tuhan menyertai Yosafat. Mari kita sebutkan nama kita, Alex disertai Tuhan. Saudara sebutkan namanya, disertai oleh Tuhan. Kalau kita bertamu atau datang beraudiensi dengan pemerintahan, jika ada ajudannya, kita merasa bangga disertai, bukan? Apalagi Tuhan. Ya, Tuhan yang memiliki authority, memiliki kuasa atas pemerintahan dunia dan pemerintahan kerajaan surga, menyertai saudara menjadi sempurna, lengkaplah penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi sungguh-sungguh kita berbangga, kita bersyukur kalau kita disertai oleh Tuhan. Buktinya kita masih hidup hari ini. Tadi lagu terakhir, bagaimana Tuhan pelihara burung di udara, kan? Kita sudah mengerti bahwa burung itu ya tidak menanam, tidak menabur, bahkan tidak punya gudang, tidak punya rekening. Tetapi Tuhan memelihara hidupnya sesuai musim. Ya, dan tidak akan pernah sesuai dengan lagu tadi, dia tidak akan jatuh kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Saudara dan saya juga percaya bahwa kalau diizinkan Tuhan hari ini masih hidup adalah melakukan kebenaran. Amin. Melakukan kebenaran, melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Apa seorang anak Tuhan yang saya antar kemarin itu bukan dia seorang pengusaha, takut akan Tuhan juga. Saya ingat betul masa-masa yang lalu bahwa keluarga ini setia mendukung, salah satu pendukung dalam pelayanan. Dia takut akan Tuhan, bagaimana memulai usahanya dari nol dan diberkati. Tapi pada waktu masa-masa kejayaan, disitulah Tuhan memanggil hidupnya. Kita tidak bisa
pegang apa yang menjadi apa yang kita usahakan hari ini. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Amin. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Saya masih ingat juga tahun 2020 yang lalu, awal-awal waktu mulai di PSBB itu. Sebenarnya kalau bukan Tuhan, saya salah satu orang pertama mungkin dari jemaat kita ini berangkat. Kenapa? Saya dinebu 12 kali saat itu. Kalau dibawa ke rumah sakit bablas. Nah, tetapi karena pertolongan Tuhan, saya hari ini masih berdiri. Saya masih melayani, saya masih menjalankan fungsi saya sebagai guru agama Kristen, sebagai pelayan Tuhan. Jadi kalau kita dipanggil oleh Tuhan, apapun pekerjaan saudara, usaha saudara, apakah hanya ibu rumah tangga saja atau bapak rumah tangga saja, itu pekerjaan mulia. Lakukan sebaik mungkin. Yang paling penting adalah yakinkan diri kita masing-masing bahwa disertai oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan mengajarkan kita, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan dalam perkara yang besar. Pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan satu kebenaran, bahwa waktu dalam pengadilan Kristus, sabaslah engkau hai hambaku yang setia. Kesetiaan kita bukan karena besar atau kecilnya satu tanggung jawab. Berbeda dengan Yosafat. Yosafat memang dipercayakan oleh Tuhan dalam pemerintahan. Betapa beruntungnya kita kalau ada perwakilan-perwakilan orang benar dalam pemerintahan yang takut akan Tuhan. Ya, tetapi juga kita bisa wakilkan, merasa kita mewakili ya Tuhan di dimanapun kita berada, menghadirkan hadirat Tuhan. Amin. Ya, jadi jadilah tempat orang bertanya, jadilah orang minta didoakan. Amin. Kalau andainya ada orang yang bertanya, ada orang yang mau didoakan, itu artinya apa? Ada urapan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada hadirat Tuhan. Maka jangan menolak. Doakan, segera lakukan. Yakinlah soal dijawab saat itu atau kapan, itu Tuhan yang melakukannya. Tetapi saudara dan saya adalah dipanggil untuk apa? Menjadi saksinya. Karena apa? Yakin. Karena kita disertai oleh Tuhan. Ya. Berulang-ulang di dalam firman Tuhan, dalam perjanjian baru, bahkan dalam Kisah para Rasul 1 ayat 8 di sana, kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea dan sampai ujung bumi. Ya, sampai ujung bumi. Jadi semakin jelas bahwa dulu memang di dalam perjanjian lama ya tidak banyak orang yang mengalami pengalaman dengan Roh Kudus. Tetapi di dalam perjanjian baru setiap kita, amin, setiap kita diberi peluang untuk apa? Bersekutu dengan Roh Kudus. Saya bersyukur tadi bangun pagi-pagi jam 4 lebih sedikit, berdoa, baca Alkitab. Lalu terus saya mengulang-ulang apa yang saya sudah persiapkan. Penyembahan kepada Tuhan. Dan perlu itu kita harus konsisten. Amin. Konsisten untuk melakukannya. Karena ketika kita menyembah Tuhan, kita membangun suatu keintiman dengan Tuhan. Ya, amin. Yang kedua, kalau kita hidup mencari Allah yang benar seperti yang Yosafat kerjakan adalah yang kedua, Tuhan mengokohkan kerajaan Yosafat. Saya bacakan. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Menjadi sangat kaya dan terhormat. Jadi Yosafat oleh karena komitmennya, ya, kesetiaannya kepada Tuhan, Tuhan menyertai hidupnya, maka Tuhan kerjakan sesuatu bagi hidupnya. Yaitu apa? Tuhan ikut memerintah. Dengan cara apa?
Mengokohkan kerajaannya. Ya, mengokohkan kerajaan berarti apa? Selama hidup Yosafat itu dia tidak pernah memprakarsai untuk berperang. Tapi memang nanti ada peperangan 2 kali berperang, tetapi itu karena 1 kali ajak berperang dengan Ahab karena besanan. Ya, Yoram itu anak daripada Yosafat mengambil anaknya Ahab yaitu Atalia. Ya, kalau besanan minta tolong, sulit nolak ya. Sulit. Ya, tetapi waktu nanti kita bicarakan Tuhan mengokohkan kerajaan Yosafat. Ya, di situ dikatakan Tuhan mengokohkan, menguatkan, menjaga, melindungi, mengirimkan rasa ketentraman yang luar biasa. Perlindungan dari seluruh kerajaannya itu aman. Ya, memang secara pemerintahan, secara kerajaan dia lakukan, mengokohkan, dia membangun tembok-tembok. Tetapi Alkitab berkata, sia-sialah penjaga mengawal kota kalau bukan Tuhan yang mengawal. Ya, jadi selain membangun perlindungan kotanya dengan berbagai tembok yang tebal dan tinggi, tetapi ada perlindungan dari atas yang super power, yaitu Tuhan menjaga, melindungi daripada kerajaan, daripada kekuasaan kerajaan yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Saudara dan saya dipanggil menjadi apa? Raja. Anak-anak raja, amin. Ya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ya, kadang-kadang kita sambil lalu ya. Tetapi tahukah bahwa dari lagu itu ada kuasa, amin. Jadi pada waktu kita mengatakan aku anak raja, mestinya apa yang kita kerjakan, kita membawa aura kerajaan Allah. Amin. Spirit kerajaan Allah. Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Tuhan menolong saudara. Tuhan mengokohkan apa yang saudara kerjakan. Sekalipun secara manusia sudah melakukan berbagai antisipasi dengan berbagai manajemen. Tetapi lepas dari itu Tuhan mengkonfirmasi, Tuhan meneguhkan, Tuhan membuat semakin besar kekuasaan Tuhan di dalam marketplace, di dalam rumah tangga saudara dan saya, di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang saudara kerjakan. Ya, jadi betapa senangnya bukan? Betapa bahagianya kalau kita diberkati oleh Tuhan. Tentu saja, Pak Pendeta, bagaimana hari-hari ini? Bagaimana dikokohkan, bertahan hidup aja, syukur begitu ya. Karena ya memang kita masa sekarang, masa transformasi, ya, yang kuat manajemen belum tentu. Tetapi percaya yang kuat manajemen dan plus dengan Tuhan akan berjalan masih ada. Amin. Dia akan tetap ada, bahkan Tuhan memperlihatkan jalan-jalan yang baru dalam hidupnya. Tuhan akan membukakan bisnis-bisnis, pekerjaan-pekerjaan, peluang-peluang yang baru di dalam hidupnya. Karena apa? Tuhan yang membuka, tidak ada yang menutup. Tapi kalau Tuhan yang menutup, sekalipun jungkir balik kita mencarinya, sulit kita mendapatkannya. Tetapi percayalah, ketika kita disertai Tuhan, Tuhan mengokohkan, kalau Tuhan sudah memberikannya itu, sekalipun sulit, maka itu adalah berkat buat saudara dan saya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini penting prinsip kita belajar dari seorang Yosafat yang takut akan Tuhan, di mana Tuhan terlibat di dalamnya. Jadi bukan hanya urusan dengan pribadi saudara dan saya, tetapi juga dia berurusan dengan pekerjaan kita. Dia berurusan dengan pelayanan, dia berurusan apa yang saudara lakukan. Tuhan terlibat di situ. Itulah Allah Maha Hadir. Amin. Jadi Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembahnya, dia menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan dia terlibat di situ. Jadi jangan pernah anggap remeh. Begini-begininya pekerjaan saya itu. Jangan begitu.
Kalau kita sudah berdoa, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai saudara. Percayalah Tuhan akan memberkati. Memang kita perlu butuh waktu. Amin. Karena dalam proses itu, dalam waktu itu Tuhan membutuhkan ketekunan, persistensi. Karena pada saat kita bergantung sepenuhnya, Tuhan membentuk watak saudara dan saya. Membentuk karakter-karakter ilahi. Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kita ini, quality kita, spiritual, authority, leadership, transformer. Ya, jadi itu adalah yang kita harus kerjakan sepanjang hidup kita. Jadi percayalah saudara, kalau sudah mulai Tuhan saya mau melakukan ini. Lalu sudah mulai, sudah berjalan, ya hasilnya belum besar, ya baru 30%, 60%, percayalah ada waktu 100% dan bahkan melimpah ruah. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa Tuhan ingin mengokohkan saudara dan saya. Kita ini hidup dalam wilayah kerajaan Allah, dalam pemerintahan Tuhan. Pada masa Yosafat adalah dia hidup dalam masa pemerintahan teokrasi, pemerintahan langsung oleh Tuhan. Yang memerintah lewat raja-raja, memerintah lewat nabi, para imam. Tapi kita sekarang diperintah langsung oleh Tuhan lewat persekutuan Roh Kudusnya. Amin. Dan saudara bisa mendengar suara Tuhan. Awal minggu yang lalu saya pernah sampaikan bahwa awal bulan saya waktu bangun saya sampaikan itu yang membangunkan adalah Tuhan. Mengingatkan saya berangkat. Ya, saya pikir itu adalah istri, bukan. Karena saya kunci pintu, saya nggak mau diganggu waktu tidur itu. Nah, saya dibangunkan dan waktunya tidak terlambat, pas. Saya percaya penampakan Tuhan akan juga terjadi pada saudara. Amin. Rindukan, harapkan Tuhan ada dalam hidup saudara. Jadi Tuhan mengokohkan, ya. Jadi sungguh-sungguh dalam masa zaman Raja Yosafat tidak ada peperangan, aman. Jadi bangsa Israel itu hidup dalam kenyamanan yang luar biasa. Diberkati secara ekonomi, diberkati dalam kehidupan spiritual. Ya, mereka berkembang luar biasa dalam pengenalan akan Tuhan. Seperti yang dalam ayat 7 dan 8, di ayat 6, 7 dan 8 dia membentuk orang-orang yang mengabarkan kebaikan Tuhan, yaitu guru-guru atau ahli Taurat untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, dari desa ke desa, kota ke kota, supaya semua orang Israel, orang Yehuda mengenal Tuhan. Jadi hari ini juga prinsipnya adalah jangan kita bosan-bosan mengajarkan firman Tuhan. Mungkin kita sibuk, tapi kita harus press anak-anak kita. Tadi istri ingatkan, baca firman, gitu. Baca firman. Kadang-kadang kita bersama-sama, tapi kalau anak-anak sudah bisa membaca, tuntun mereka bisa membaca, biar mereka baca keras-keras. Sekarang mungkin belum mereka rasakan, tapi ada waktunya. Amin. Ya. Yang penting adalah kita mengarahkan, mengawal mereka untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Seperti yang sudah diterima oleh Yosafat. Dia menjadi pribadi, menjadi laki-laki, menjadi pria yang takut akan Tuhan. Ya, berhasil dalam rumah tangganya, juga dia berhasil dalam pemerintahannya. Lalu yang ketiga adalah Yosafat yang sumber hidupnya mencari Tuhan. Maka yang ketiga yang dia alami dalam hidupnya adalah Tuhan menimpakan ketakutan kerajaan pada kerajaan sekitar Yehuda. Jadi tadi kalau rasa aman itu diberikan kepada suku Yehuda, tapi kali ini Tuhan memberikan rasa takut. Jadi tidak berani ganggu kerajaan Yehuda. Ya. Jadi tidak berani diganggu oleh kerajaan-kerajaan di sekelilingnya, sehingga Yehuda tidak berperang melawan Yosafat seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada peperangan karena Tuhan terlibat di situ. Amin.
Jadi prinsipnya saudara, kalau tidak mau diganggu adalah ketika benar-benar bahwa kita mengutamakan Tuhan dalam hidup saudara, percayalah Tuhan akan mendatangkan ketakutan bagi apa? Tetangga. Percaya enggak saudara? Amin. Ya, percaya. Saudara tidak akan diganggu. Ya, apalagi disantet, diguna-guna, enggak berani itu. Mentel lah. Karena percaya kepada Tuhan. Saya perhatikan ada teman itu ya merasa karena tidur tidak nyaman di kosnya. Oh, pindah lagi. Lah, buat saya kenapa tidak mengusir aja? Kenapa harus pindah? Karena kalau pindah ke tempat yang lain tetap juga ada kan begitu. Ya, ada juga. Di sana lagi nanti tidurnya tidak nyenyak gitu ya. Tetapi kalau kita sadari bahwa dalam hidup saudara, roh yang ada di dalam hidup saudara lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia, tidak ada rasa takut. Amin. Ya, tidak ada rasa takut. Sebab hanya orang Kristen ya tidak perlu pakai mantra kan kalau usir setan dalam nama Yesus. Ya kan? Dalam nama Yesus. Nama itu nama yang hebat, nama yang menggetarkan, nama di atas segala nama. Amin. Jadi saudara dan saya jangan ragu-ragu menggunakan nama itu. Kadang orang Kristen ragu-ragu, benar nggak, bisa nggak gitu ya. Lalu coba minjam mantra-mantra orang, tambah tidak jadi. Tetapi kalau kita yakin sadari bahwa Tuhan menimpakan rasa takut di sekeliling kita, ya mengamankan berapa kilometer jaraknya dari kerajaan Yehuda, nggak tahu. Penting seluruh kerajaan sekitar Yehuda, apakah jaraknya berkilo-kilo, dia 10, 15, 50 kilo, nggak tahu. Yang jelas bahwa Tuhan mengirimkan rasa takut. Kita ingat ya, pada waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu, Tuhan mengirimkan rasa takut kepada bangsa-bangsa Kanaan. Ya, jadi peperangan yang pertama dimulai oleh Tuhan adalah mengirimkan rasa takut. Ya, jadi kalau saudara benar-benar hidup di dalam Tuhan, percayalah saudara akan dibangun tembok, ya, penjagaan, pengelilingan, pendampingan, pengawalan yang Tuhan kirimkan satu kali dalam 24 jam dalam setiap waktu. Amin. Jadi kita belajar, Yosafat sebenarnya, jadi orangnya ya jadi seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, minta tolong munculkan lagi. Nah, jadi jadi Tuhan memberikan suatu penjagaan, terlibat dalam pemerintahan, berkati keluarganya. Ya, Yosafat mempunyai anak laki-laki 6. Ya, jadi bukan berarti saudara belum dikasih anak, ya, bukan gagal rumah tangganya. Ya, ada kan begitu, merasa tidak berfungsi, ya. Padahal Tuhan itu ya memanggil saudara dan saya, ya diizinkan menikah, puji Tuhan. Punya anak, puji Tuhan. Kan begitu. Tidak punya anak, puji Tuhan. Jangan merasa hidup tidak berfungsi, tidak berguna lagi. Ya, kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, apalagi poligami lagi kan? Ya, tetapi di dalam Tuhan, ya kita patut bersyukur. Ya, jadi Yosafat kerajaannya dibentengi oleh Tuhan. Saudara dibentengi oleh Tuhan, rumah tangganya dibentengi oleh Tuhan. Perusahaannya, ya usahanya dibentengi oleh Tuhan. Amin. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, ya supaya anak Tuhan jemaat ini yang tinggal di kontrakan bahkan usahanya, ya supaya tidak nyaman, ya disantet, disihir, diapalah begitu. Pernah itu. Lalu saya diberi informasi kan, Pak bagaimana ini? Ya tidak ada satu hal yang kita kerjakan, yaitu berdoa. Saya katakan mari kita berpuasa. Sebab firman Tuhan sudah memberikan kita apa? Jenis ini kita tidak dapat mengusir dengan apa? Hanya doa, harus doa dengan puasa. Jadi saya ajak jemaat dan puji Tuhan.
mereka boleh apa? Rasa nyaman tinggal dalam kontrakan itu dan juga berkembang usahanya. Ya. Jadi percayalah, memang di dalam usaha, dalam pekerjaan, jangan sangka saudara bahwa tidak ada orang yang tidak iri pada waktu saudara maju. Pasti ada. Ya, pasti ada. Ya, ada yang terang-terangan. Ya, ada terang-terangan membenci saudara. Ya, membuat saudara tidak nyaman. Tetapi ada secara halus. Ya, bagaimana ingin menghancurkan hidup saudara, menghancurkan kehidupan rumah tangga saudara, menghancurkan pekerjaan saudara, bisnis saudara. Tetapi percayalah, kalau kita bersama dengan Tuhan, siapakah yang melawan saudara dan saya? Amin. Jadi seorang Yosafat betul-betul menyadari ini. Ya, dia mengalami ini. Kalau Yosafat tidak takut akan Tuhan, dia akan seperti halnya dengan Ahab. Ahab tidak disertai Tuhan, dikutuki oleh Tuhan. Rumah tangganya tidak diberkati. Pemerintahannya tidak diberkati. Tidak dijagai kerajaannya. Bahkan kalau kita belajar Ahab, bahkan dia menderita kelaparan 3,5 tahun. Ya, itu karena dia tidak takut akan Tuhan. Imbasnya kepada rakyat Yerusalem, kerajaan Israel Utara. Tetapi kerajaan Selatan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Lalu yang terakhir, karena Yosafat hidup mencari Allah yang benar, seumur hidupnya Tuhan apa? Menolong Yosafat dalam peperangan. Nah, ini peperangan pada waktu pertama dia melawan Ramot Gilead. Sebenarnya konteksnya adalah waktu itu Yosafat bertamu ke rumah besannya, yaitu Ahab di kerajaan Israel. Pada waktu di sana disambut dengan luar biasa. Motong-motong dia siapa itu? Ahab. Ya, pesta besar setelah makan. Gimana? Kita ada urusan dikit begitu. Aja berperang. Ya kalau sudah kenyang, sudah disambut luar biasa, gak bisa menolak kan begitu ya. Ya, apalagi besan. Nah, pada waktu dalam perang sebenarnya sudah dicegah oleh siapa? Nabi Mika. Kalau kita saudara baca kitab Mika itu ada di situ berkaitan dengan ini. Sebenarnya peperangan ini tidak akan terjadi. Sudah dicegah oleh Tuhan lewat Nabi siapa? Mika. Tetapi Nabi Mika tidak disukai oleh Ahab, Raja Ahab. Wah, pasti dia selalu mengatakan yang gak enak. Karena Ahab itu mempunyai 400 lebih Nabi Baal. Dia lebih mendengar, selalu mengatakan, wah pasti menang, pasti jaya, pasti yang enak-enak. Ya, tapi Nabi Mika datang memperkatakan sebaliknya. Pada waktu Yosafat bertanya, adakah Nabi Tuhan di sini? Karena dia yakin kalau Nabi palsu ini tidak mungkin terjadi. Karena Nabi palsu mengatakan semua benar. Nah, ketika dipanggil Nabi Mika, ya, Yosafat meneguhkan hatinya kepada Tuhan. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Buktinya apa? Ada pembelaan Tuhan dalam 2 Tawarik 18:31 di situ. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan apa? Menolongnya. Karena dalam peperangan, ya, peperangan hebat luar biasa. Sudah dikelilingi oleh pasukan-pasukan khusus. Itu Raja Israel. Lalu dia berkata, aku bukan. Ya, dia berteriak, Tuhan tolong. Dan Tuhan meluputkan dia. Dalam tekanan. Dalam tidak ada jalan. Di dalam kekalutan. Di dalam hal-hal yang bahkan orang lain sudah tidak sanggup lagi menolong saudara. Berteriaklah kepada Tuhan. Amin. Berteriaklah kepada Tuhan. Sekalipun itu doanya pendek. Tidak perlu lama-lama. Tidak perlu liturgi. Ya, tidak perlu penyembahan. Bukan berarti saya tidak membolehkan penyembahan, tapi karena Yosafat sudah hari-harinya hidup dalam penyembahan. Doa yang pendek pun didengar oleh Tuhan. Amin. Kalau hari-hari kita, jam-jam kita, waktu-waktu kita kapan saja
penyembahan dengan Tuhan. Kita doa kapan saja dalam keadaan terdesak, dalam keadaan masalah. Walaupun doanya pendek sekali didengar oleh Tuhan. Amin. Akan didengar, akan diterima oleh Tuhan. Lalu peperangan yang kedua ini adalah dia sendiri. Ya, kerajaan Yehuda sendiri berperang lawan dua kerajaan, Moab dan Amon. Tetapi ada hamba Tuhan, ya seorang Lewi yang dihinggapi roh Tuhan menguatkan Yosafat dan orang Israel. Percayalah kepada Tuhan Allah. Jadi mereka dalam konteks yang ini menang, ya. Jadi luput dari tewas dalam medan peperangan. Ini juga bahkan di sini orang Moab dan Amon saling membunuh. Ya. Dan orang Israel menyaksikan. Lalu tinggal mengambil jarahan-jarahan. Bahkan dikatakan di sana selama 3 hari mereka pungut jarahan-jarahan itu. Lama kali ya. Berarti banyak sekali. Tanpa berperang. Itu Tuhan yang berperang. Tuhan mengendalikan peperangan. Amin. Jadi saudara, dalam masa yang sulit ini kita memang tidak berperang secara fisik. Kita tahu bersama sekarang peperanganlah melawan COVID. Ya. Tapi pemerintah sebagai wakil Allah sudah memberikan kita SOP-nya dengan 5M. Dari 3M menjadi 5M. Dari PSBB menjadi PKM. PKM biasa menjadi PKM darurat. PKM hari ini nggak tahu masih lanjut nggak? Ini kan sampai hari ini. Kita berdoa. Amin. Supaya turun. Karena setelah divaksin, ya orang ya berpikir itu sudah aman. Jadi padahal pembentukan antibodi itu 2 bulan. Vaksin pertama 2 minggu, vaksin kedua 2 minggu lagi. Terus pembentukannya itu harus 2 bulan. Nah selama 2 bulan itu tidak berjaga-jaga, disitulah orang kelelahan dan segala macam. Ya, jadi kita sebagai orang percaya, ya baca Alkitab, baca juga tentang kesehatan. Ya, makan yang enak, ya, enggak usah pikir yang sulit-sulit. Ya. Ya bersukaria dengan keluarganya. Jalan kemana begitu, ya. Ya, jadi saudara dan saya percayalah, ya. Jadi memang bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi kita melawan penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa di udara. Jadi pastikan bahwa kita akan menang. Pastikan bahwa Tuhan menjaga saudara dan saya. Karena Tuhan itu Allah Immanuel. Saya mengulangi kembali firman Tuhan ini dengan judul bahwa hidup mencari Allah yang benar seumur hidup. Yang pertama adalah saudara yang pertama adalah saudara menjadi disertai oleh Tuhan seperti Yosafat. Yang kedua, Tuhan mengokohkan kerajaan saudara. Kerajaan saudara mulai dari rumah tangga, ya, usaha, pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan, percayalah Tuhan ada di dalamnya. Yang ketiga, Tuhan menimpakan rasa takut. Ya, Tuhan menjaga ekstra saudara. Lalu yang terakhir adalah Tuhan menolong juga saudara dalam peperangan. Saya tidak tahu peperangan apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Masalah apa yang paling pelik dalam hidup saudara. Bahkan sudah hampir menyerah, give up. Saya melihat beberapa medsos orang mengatakan saya give up. Dia menggulung seluruh usahanya, dia pulang kampung. Tapi percayalah anak Tuhan.
Ketika kita menyerah kepada Tuhan, bukan menyerah pada yang lain, Tuhan akan menolong saudara. Biarlah renungan firman Tuhan ini memberkati kita semakin kuat, semakin percaya, semakin kita meyakini bahwa Tuhan itu hidup di dalam hidup saudara. Amin firman Tuhan. Mari kita undang semua pemusik, kita mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita naikkan pujian firman-Mu, berkata Kau besertaku, maka roh-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan. Haleluya, haleluya. Kau ku nantikan Tuhan, hanya Kaulah kekuatanku, hanya Kaulah pengharapanku, hanya di dalam-Mu haleluya. Ku bersyukur, ku menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, ku agungkan nama-Mu. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Kau sungguh baik Tuhan, ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Raja, Nyala yang luar biasa seperti-Mu. Kami bermasuk, Kau yang layak disembah Tuhan, kami tinggikan nama, Kau yang layak ditinggikan. Selalu
selamanya. Ku mau memujimu selamanya. Ku mau bermazmur bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarlah namamu ditinggikan di antara bangsa, ditinggikan dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di kerajaan surga. Engkau memanggil kami untuk melakukan yang benar sepanjang hidup kami Tuhan. Jika kalau dalam hidup kami ada hal-hal yang kami kerjakan yang bukan kehendak, ampuni kami Tuhan. Bawa kami di dalam tatanan kerajaan Allah, di dalam kesukaan atas kebenaran-kebenaran firman, sebagaimana Yosafat yang Tuhan pakai untuk mewartakan kebenaran bagi bangsa Israel suku Yehuda. Dan biarlah itu menjadi gaya hidup kami. Terus menerus kami perdengarkan firman Tuhan kepada generasi kami, kepada orang lain, kepada tetangga, kepada teman-teman kami, kepada sekeliling kami. Sebab di situ Tuhan bekerja. Tuhan terlibat di dalam usaha kami. Tuhan terlibat di dalam rumah tangga kami. Tuhan terlibat dalam pendidikan anak-anak kami. Tuhan terlibat dalam masa depan generasi kami. Tuhan terlibat bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya hidup kami kepada Tuhan. Kalau kami serius kepada Tuhan, maka banyak hal yang kami alami dalam hidup kami. Amin Tuhan. Terima kasih. Kalau kami serius kepada Tuhan, kami tahu pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Akan memagari, memayungi, menolong, mendampingi dalam hidup kami. Dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan tidak akan meninggalkan hidup kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Engkau kepala kami yang agung. Engkau yang kepala kami yang melintasi segala zaman. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup di dalam hidup kami. Sebab kami percaya firman adalah Engkau sendiri. Biar Engkau tinggal di dalam roh, jiwa, hati kami. Membawa kami dalam persekutuan-persekutuan yang benar dengan-Mu Tuhan. Jamah hidup kami selalu Tuhan. Jamah jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari-hari ini. Mungkin mereka hilang pengharapan pada Tuhan. Mereka gelisah. Mungkin mulai meragukan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Curahkan pengharapan yang kuat. Kuat dengan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami sungguh-sungguh, oh Tuhan, menyembah Engkau, bergantung kepada Tuhan, kami lihat ada pembelaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami berdiri sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Sebagaimana Yosafat dibela oleh Tuhan dalam menghadapi peperangan, dalam menghadapi masalah hidup, kami juga akan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, luar biasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, baik di gereja ini maupun di rumah, di mana saja Bapak Ibu ada, terimalah roh Tuhan, terimalah penyertaan Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus akan menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan akan datang kembali. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin.